Oke teman-teman, kali ini aku mau ngulik buku dari Daniel Goleman. Ini dia bukunya keren banget, walaupun agak tebel ya, sekitar 400-an halaman. Tapi buat kalian yang suka baca, ini worth it banget. Dan buat kalian yang nggak suka baca, bakal aku rangkumin ke dalam beberapa poin yang menurutku penting yang aku dapat dari buku ini. Cerdas secara emosional itu sesimpel gini teman-teman. Gimana caranya kalian itu mampu menangani emosi dan suasana hati kalian. Sesimpel kalian itu mampu berempati, memahami perasaan, serta menghargai sudut pandang orang lain. Sesimpel kalian itu mengetahui apa yang akan kalian katakan, bagaimana mengatakannya, dan kapan harus mengatakannya pada orang tertentu. Sesimpel kalian itu mampu menjadi pendengar dan penanya yang baik. Ya, beberapa orang ada yang menyebutnya ini sebagai karakter ya teman-teman. Daniel Goleman ini membagi dalam 5 wilayah kecerdasan emosional ya. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri. Gimana caranya itu kalian tuh mampu memahami perasaan kalian sewaktu perasaan itu muncul. Dan yang kedua adalah managing emotion. Gimana caranya kalian itu mampu menghandle emosi kalian ketika perasaan itu muncul ya. Sehingga kalian itu tahu tindakan apa sih yang akan kalian lakukan ketika perasaan itu muncul. Apakah kalian akan merespon dengan negatif atau positif. Dan yang ketiga adalah self-motivation. Gimana caranya kalian itu mampu memotivasi diri kalian ketika kalian ada di kondisi terpuruk, atau galau, atau sedih, dan sebagainya. Ketika kalian punya perasaan itu, kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri. Karena apa? Nggak ada orang lain yang mampu menolong kita selain diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah empati. Sesimpel kalian itu tahu ya, gimana caranya itu kalian menghargai orang lain. Ketika teman kalian butuh bantuan, kalian bisa gitu. Ketika teman kalian butuh didengerin, kalian bisa. Ketika kalian punya teman ya, dan teman kalian itu ngobrolnya lebih banyak daripada kalian, itu sebuah keahlian yang menurutku itu baik. Karena orang itu jadi nyaman dengan kalian. Dan yang terakhir atau kelima yaitu handling relationship atau menjaga pertemanan ya. Kalau kalian punya teman ya dijaga baik-baik gitu. Karena banyak teman itu banyak rezeki ya. Kalau teman kalian banyak, peluang kalian untuk bisa berhasil itu lebih besar dibandingkan mereka yang temennya sedikit. Karena pintu kesuksesan itu jadi banyak ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. 5 poin yang menurutku penting yang harus kita kuasai kalau kita pengen punya kecerdasan secara emosional ya. Karena banyak banget orang pinter di luar sana, tapi orangnya nggak asik, dan banyak juga yang sebel gitu. Tapi justru ada beberapa orang yang mereka nggak pinter gitu. Secara IQ biasa-biasa aja, tapi mereka asik, banyak teman, dan mereka malah bisa menjadi orang yang sukses besar. Nah, sukses di sini maksudnya bukan sukses secara finansial, tapi sukses dalam berkehidupan ya. Pada intinya adalah pintar aja itu nggak cukup ya teman-teman. Kalau kita udah pinter, tapi kita punya skill yaitu cerdas secara emosional, kita akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memenangkan kehidupan ini ya, daripada mereka yang nggak punya kecerdasan secara emosional. Mereka akan mengalami pertarungan batin yang mungkin akan merampas kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Jadi cerdas secara emosional itu memperbesar peluang kita untuk bisa berpikir secara jernih sehingga kita bisa menghadapi kehidupan dengan smooth. Oke, gitu aja teman-teman video singkat tentang buku Emotional Intelligence. Kalau kita bedah semua ini bakal panjang banget karena ini 400 halaman dan aku singkat ke dalam beberapa poin yang menurutku penting untuk kita miliki.